Kita semua, teman-teman. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat datang di presentasi Paloma Asia Pacific Limited. Jumpa lagi kita ya, kepada semuanya. Kemarin ada gangguan, hari ini sudah lancar ya. Selamat Kita doakan. malam. Ya, selamat malam Ibu Dewi, Ibu Elizabeth, Pak Ismail, dan lainnya, Pak Sopyan. Tidak lupa juga kita mengucapkan selamat malam. Jadi Malam. kalau hari biasa ini ya Senin kita belajar tentang perusahaan, tentang bagaimana konsep kripto itu bisa berkembang ya. Nah, Selasa kita tanya jawab khusus kepada teman-teman kita untuk mengembangkan Paloma Asia Pacific Limited. Jadi kalau di hari Rabu biasanya kita pilih tema-tema yang khusus. Hari ini juga ya hadir semuanya dari Pariaman, ya kan Pak Pariaman juga. Jadi panduan memulai belajar mata uang digital itu seperti apa? Memulai kita ya. Jadi menyelami dunia yang menarik dari arbitrase cryptocurrency itu seperti apa? Di mana inovasi dan peluang ya bertemu dengan ekosistem digital yang terus berkembang saat ini. Dan kita nggak bisa menahannya. Ya. Jadi saya akan matikan mic ya teman-teman. Terima kasih. Dalam 20 menit ini, dalam 20 menit ini kita akan mendengar bagaimana mengembangkan ya program dari Paloma Asia Pacific Limited ini sehingga kita menjadi terunggul ya di bidang keuangan ini. Jadi pioner lah ya, maksudnya pioner memanfaatkan volatilitas pasar cryptocurrency untuk menciptakan strategi arbitrase yang efektif itu seperti apa. Terus kita berkembang, terus kita berinovasi. Melalui apa? Melalui kolaborasi kita, melalui komunitas kita. Dan beberapa teman sangat-sangat semangat sekali dan sudah mengerjakan proyek yang kedua sebenarnya. Proyek apa itu? Yaitu bikin pertemuan yang kedua. Sudah ada beberapa tempat, Jakarta, ya, Bogor, Bandung, sedang membuat hal-hal itu. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena sudah ada yang bisa menikmati. Ya, jadi untuk saat ini bagaimana kita mengembangkan sayap dari Paloma dengan pendekatan berbasis ya data dan analisis yang mendalam, kami mengambil keuntungan dan perbedaan harga dari berbagai platform exchange gitu loh. Jadi dari berbagai platform exchange ini kita belajar, sama-sama belajar. Saya pun belajar. Selama 4 tahun ini saya belajar terus semenjak saya masuk itu 2017 ya mulai serius di bidang cryptocurrency. Jadi ketemulah sekian lama, ketemu perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Kita duduk bersama, kita ngobrol, bagaimana mengembangkan masyarakat dengan 12.000 masyarakat ini bisa mengenal yang namanya arbitrase cryptocurrency, mulai dari blockchain, mulai dari cryptocurrency, mulai dari arbitrase. Jadi teman-teman, ya, mari kita bekerja sama malam ini. Tapi sebelumnya, selalu kita harus mengucapkan salam. Ya. Sebelum buka acara kita, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat kita semua. Salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu. Dari Sabang sampai Merauke, bersatu di dalam arbitrase cryptocurrency, ya, arbitrase cryptocurrency dalam perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Kita buka acaranya malam ini, kita pelajarannya apa? Panduan belajar mata uang digital. Kita mulai mengenal mata uang digital. Jadi sekarang ini mau tidak mau ya seperti dulu ya. Pertumbuhan dari dunia online ya. Dunia online ya. Kita tolak banyak yang eh, tidak mau tahu gitu loh. Tapi mau nggak mau sekarang itu kita membayar atau membeli sesuatu sudah memakai handphone ya, melalui apa? Melalui barcode-nya kita, ya. Jadi semua sudah lakukan itu, dimanapun, dimanapun sampai jual buah di pasar pun sudah memakai itu. Ada QRIS nggak dia bilang? Nah, jadi teman-teman, mari kita belajar masuk ke dalam dunia yang namanya ya
uang digital. Saya hari ini begitu gembira sebenarnya. Karena beberapa teman-teman baru selalu bertanya, bagaimana ya mengembangkan atau mengembangkan asetnya saya. Saya punya mobil itu pun punya beban juga. Saya punya rumah, punya beban juga untuk pembayaran. Saya punya anak-anak pun harus kasih sesuatu buat mereka untuk mereka bisa aktivitas sehari-hari. Saya bilang sama teman-teman, saya bilang, pertama kali adalah cari perusahaan yang kita modalnya kecil saja, tapi bisa mendapatkan modal mulai dari $10, saya bilang. Bisa mendapatkan $1.000. Mau nggak? Ada yang bilang nggak mungkin. Ada yang bilang juga, ya bisa deh Pak, kita sama-sama. Maka dari sini kita belajar. Jadi apa yang menjadi pengalaman saya, menjadi pengalaman teman-teman juga, ya mari kita satukan sehingga menjadi sebuah kekuatan. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah di Bengkulu, ya, yang di Lampung, di Palembang, di Wonosobo, Jawa Tengah, dan beberapa tempat yang lain di Bali, bentar lagi nyusul, Makassar, ya, yang sedang mempersiapkan acara bersama. Di pengenalan kepada masyarakat, bagaimana Paloma Asia Pacific Limited ini memberikan sebuah atau membuka peluang kepada kita untuk bisa belajar dari angka yang kecil, yaitu $10. Bagaimana dari $10 bisa menjadi $1.000. Jadi itu. Jadi hal-hal yang biasa sekarang itu sepertinya tidak bisa mengembalikan cash flow-nya kita. Mungkin dari teman-teman, maaf sekali lagi, ada pengalaman buruk, ya kan? Mari di sini kita perbaiki, pelan-pelan kita belajar, ya, sama-sama kita belajar. Jadi, apakah itu mata uang digital? Perhatikan baik-baik ya teman-teman, perhatikan baik-baik. Halaman PDF-PDF-nya saya, halaman per halaman perhatikan baik-baik. Nanti tiba-tiba ada muncul plak, satu pertanyaan, itu teman-teman bisa dapat hadiah. Jadi mohon kepada teman-teman, kita bisa kerjasama, perhatikan baik-baik setiap saya cerita. Halaman per halaman PDF-nya saya ini. Teman-teman harus melihat atau dicatat. Kapan perlu difoto. Nanti ada pertanyaan kalau keluar, silakan menjawab. Siapa yang pertama dan dia benar, maka akan masuk ke dalam kelompok pemenang. Dia akan dihubungi oleh ya teman-teman kita dari panitia, itu dari tim marketing, itu ya. Jadi apa itu mata uang digital? Jadi bentuk uang elektronik. Mata uang ini hanya tersedia di awan-awan katanya. Jadi tidak bergantung kepada uang tunai fisik. Jadi semenjak COVID ya, kita sudah punya satu cara, tidak memegang uang kertas itu langsung. Karena uang kertas itu langsung mengandung kuman biasanya, karena dari tangan ke tangan kan, gitu loh. Nah, coba lihat di tol sudah tidak menerima cash. Sudah mulai semua tol di Indonesia sudah memakai cara itu. Jadi selalu ada kartu kita untuk membayar tolnya ya. Selamat malam juga Pak Iwan Rosten. Ya, thank you. Oke. Salam semangat kita semua. Dan yang kedua adalah teknologi desentralisasi. Bagaimana ya sebuah sistem yang tidak ada campur tangan pihak ketiga. Ingat teman-teman, setiap halaman ini tiba-tiba nanti muncul pertanyaan, teman-teman akan bisa mendapatkan hadiah. Ya, tolong diperhatikan. Jadi peraturannya begini. Ketika saya sudah masuk ke dalam kuis, ya, tidak boleh angkat tangan dulu. Kecuali saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Angkat tangan. Nanti saya pilih siapa yang bicara. Ya, kalau tepat artinya kita akan mendapatkan hadiah. Hadiah ini kita mulai sampai ke tanggal 25. Nanti tanggal 25 kita beda lagi. Mungkin sayembara ya kan, membuat kita bisa berkembang bagaimana terus menghadapi calon customer yang keras kepala ya, yang masih menjadi sebuah hater ya, kepada kita. Jadi ada lover dan hater. Bagaimana closing? Itu bagus tuh, Ya. Prof. Oke, Setuju Pak, tuh, nanti Prof. ya. Ya, siap. Ya, Siap, Pak. saya Pak senang Wayan, itu. siap. Ya, nanti ya. Saya habiskan dulu ini. Saya habiskan dulu. Jadi, sejarah singkat mata uang digital
Diciptakan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Munculnya mata uang ini karena berbagai tujuan dan penggunaan. Sebab akibatnya adalah goncangan dunia di dalam krisis keuangan kertas. Ya, sangat-sangat serem pada 2008 itu. 2008 terjadinya. Sebenarnya sudah dipersiapkan dan dikenalkan kepada masyarakat 2009. Nah, bayangkan tidak, 2009 bagaimana dulu mau menggantikan uang kertas sistem ini. Ya, uang digital ini mau digantikan uang kertas, tapi tidak bisa. Karena aturannya sudah dibikin, uang kertas ini lebih kurang ya semenjak bank itu mulai berdiri ya 2000 tahun. Mungkin sudah lebih. Jadi semenjak ada bank 200 tahun yang lalu ya, 200 tahun yang lalu, maka aturan-aturan itu dibuat oleh bank sentral ya untuk kuasai semua uang di dunia. Dan setiap uang itu ada perbedaan di setiap negara. Tapi kalau Bitcoin itu tidak ada perbedaan. Ya, dia tidak ada perbedaan. Ini yang unik. Jadi kita bisa mengumpulkan, menyimpan atau menukarkan menjadi USDT. Nah, USDT itu perbandingan $1. Nah, ini namanya altcoin. Jadi dibantu untuk semua transaksi. Jadi maunya Amerika seperti itu. Jadi rata-rata ya ingat setiap halaman-halaman ini akan muncul nanti ya pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Bagaimana Satoshi ini memperkenalkannya? Dia orang yang misterius, tidak pernah berjumpa apa segala macam atau sekelompok orang atas nama Satoshi Nakamoto menciptakan sistem ini. Jadi kita kembali. Hop. Nah, jadi sebelum kita berjalan lebih jauh lagi, mari ada baiknya kita mendengar bagaimana sih tantangan lingkaran kekayaan itu. Siap membuat uangmu bekerja untukmu? Dengan Paloma, yang kamu butuhkan hanyalah beberapa teman untuk meningkatkan penghasilanmu. Caranya sederhana, undang satu teman saja ke Paloma, dan kamu bisa meningkatkan penghasilan aktifmu hingga 20%. Benar sekali, bagikan kesempatan ini dan saksikan pendapatanmu bertambah. Tapi tunggu, masih ada yang lebih baik. Ketika kamu mengundang 3 teman, kamu dijamin akan langsung mendapatkan hadiah Rp150.000. Tanpa menunggu, tanpa repot. Aduh, maaf ya, terpotong. Siap membuat uangmu bekerja untukmu? Dengan Paloma, yang kamu butuhkan hanyalah beberapa teman untuk meningkatkan penghasilanmu. Caranya sederhana, undang satu teman saja ke Paloma, dan kamu bisa meningkatkan penghasilan aktifmu hingga 20%. Benar sekali, bagikan kesempatan ini dan saksikan pendapatanmu bertambah. Tapi tunggu, masih ada yang lebih baik. Ketika kamu mengundang 3 teman, kamu dijamin akan langsung mendapatkan hadiah Rp150.000. Tanpa menunggu, tanpa repot, uang tunai langsung hanya dengan mengajak teman-temanmu. Semakin banyak teman yang kamu undang, semakin banyak uang yang kamu hasilkan. Begitu saja, kamu telah mengubah lingkaran sosialmu menjadi dorongan finansialmu. Paloma hadir untuk tumbuh bersama, membuat investasi menjadi mudah, menyenangkan, dan menguntungkan. Tapi jangan tunggu terlalu lama, waktunya terbatas. Penawaran ini hanya berlaku hingga tanggal 31 Oktober. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang ekstra bersama teman-temanmu. Ajak mereka hari ini, dan mulai bangun kekayaanmu bersama Paloma. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Ingat ya, kenapa kita harus referralkan? Nah, inilah pekerjaannya sebenarnya. Biar teman-teman juga bisa dapat cash flow. Jadi cash flow ini bisa bantu kita hari-hari kita. Bisa melewati hari-hari kita gitu loh. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Nanti ada kuis dulu, nanti baru ada pertanyaan. Hari ini masih panjang. Jadi untuk Pak Yap, silakan diturunkan dulu tangannya Pak Yap biar nanti nggak salah ini. Silakan. Ya, oke, thank you Pak Yap. Ya, jadi kita mendengarkan dulu, kita belajar hari ini. Mengapa belajar mata uang digital ini? Ya. Ada tren baru. Kedua adalah peluang baru. Dalam apa? Dalam hal kita mendapatkan cash flow-nya kita.
bagaimana menciptakan cash flow ke dalam dunianya kita, ke dalam hari-harinya kita. Ya, tren baru itu mata uang digital menjadi tren baru dalam sistem keuangan global. Ini memberikan peluang baru dalam layanan keuangan, jadi pembayaran lintas batas dan investasi pribadi. Nah, sekarang ini semua di dunia ini, dan ada satu negara yang namanya El Salvador di Amerika Selatan, ya, sudah memakai transaksinya melalui Bitcoin. Jadi cryptocurrency yang paling tua. Nah, bayangkan kita belanja, beli sepatu di mall, semua sudah pakai cryptocurrency. Pakai Bitcoin untuk bayarnya. Nah, jadi teman-teman, bahwa apa yang kita dapat saat ini, apa yang kita lihat saat ini, ya, bukan merupakan sebuah bayang-bayang lagi, tapi nyata sudah di depan kita. Mau atau tidak mau, kita harus ambil, ya, harus ambil. Jadi mengapa kita wajib belajar tentang mata uang digital ini? Kan inilah dunia yang tidak bisa kita tolak. Kembali lagi ke zaman-zaman dulu. Dulu orang cuma pakai koin yang terlihat fisiknya. Tapi dengan adanya teknologi dan internet, membuat perubahan itu begitu drastis dalam waktu 20 tahun ini. Ini terjadi. Jadi pertama kali waktu itu, saya belajar dengan saudara saya, waktu internet baru mulai on air, ya. Di 94 saya sudah belajar. Ya, dengan saudara saya di Singapura. Apa sih internet? Saya masih tanya gitu loh. Internet itu bagaimana sih? Tapi sekarang kita transaksi melalui jalur internet. Jadi kalau kita tersambung dengan internet, sudah bisa menjadi seorang pengusaha. Mau apa pilih di situ? Mau jadi seorang kreator, mau jadi seorang pengusaha di bidang keuangan, di bidang produk kesehatan dan kecantikan, silakan, semua sudah ada di situ. Nah, muncullah Paloma Asia Pacific Limited ini, ya, membuka peluang kepada kita semua dalam hal ya untuk mendapatkan pertukaran atau persentasenya itu loh. Dalam perdagangan, bagaimana kita ambil dari arbitrase cryptocurrency itu. Jadi kita belajar hari-hari. Nah, mata uang digital dan tradisional seperti apa yang terjadi saat ini? Dulu muncul, ya, di 2009 itu sampai 2017 lah kita anggap, ya. Di 2017 itu maksud tujuannya munculnya Bitcoin ini atau cryptocurrency untuk menggantikan uang kertas. Tapi tidak bisa. Dia terus ikut campur. Karena kenapa? Di mana? Uang kertas itu ada perbandingannya, yaitu USDT itu. USD token sama USDC. Jadi USD, uang dolar, itu berbentuk koin digital. Gitu loh. Untuk apa? Untuk convert, pertukaran dalam perdagangan mata uang. Jadi setiap orang di seluruh dunia, bila mana mendapatkan hasil melalui handphonenya, tertulis di situ, dia bisa cairkan ke dalam uang negaranya masing-masing. Jadi dia lintas batas, ya. Jadi disebut desentralisasi. Tidak ada pihak ketiga atau siapapun bisa ngontrol karena dia berbentuk blockchain. Blockchain itu adalah pencatatan yang jutaan sekali itu catatannya. Misalnya ada sebuah kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Terus ada orang yang mau iseng ke dalam programnya kita, dia buka yang 8 itu. Nah, ketika dia buka yang 8, dia harus buka yang ke-7, 6 sampai ratusan. Jadi ya nggak ada waktu lagi. Di dalam perkembangan ini, blockchain ini terdesentralisasi. Ya, salah satu cryptocurrency membantu cryptocurrency untuk bisa beraktivitas. Jadi catatan semua itu ada di cryptocurrency. Jadi bentuknya adalah desentralisasi. Tidak ada orang yang bisa mengontrolnya. Kalau sentralisasi bisa, kalau uang. Jadi kalau desentralisasi termasuk aman, ya, karena memakai kriptografi. Jadi semacam bahasa komputer atau password, ya, password 64 terdiri dari angka dan huruf. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kita dengar di luar sana misalnya, wah ini bisa dihack, atau kalau blockchain tidak bisa, ya. Yang bisa dihack itu mungkin perusahaan-perusahaan yang kecil atau perusahaan-perusahaan yang tidak siap di dalam keamanannya sendiri. Ya.
atau perusahaan-perusahaan besar kemarin melalui apa? Virus sebenarnya kemarin yang terjadi di Indonesia itu ada virus. Jadi ada seseorang membawa komputer dari luar, memakai sentralnya perusahaan exchanger ini gitu loh. Jadi mereka lagi bikin sesuatu tersambung ke sentralnya, maka virus itu masuk. Nah, jadi dalam waktu 48 jam ya, 78 jam ya, 78 jam sudah bisa diselesaikan, tapi dengan biaya 5 miliar menyelesaikannya. Itu satu perusahaan kemarin dihack ya. Perusahaan sangat besar dan mengolah uang sudah hitungan T. Nah, jadi begini teman-teman, mata uang digital dan tradisional ini ya dulu masih berat ya. Dan sekarang bahwa saya akan kasih aba-aba ya. 1, 2, 3, angkat tangan. Kapan Bitcoin mata uang digital pertama diciptakan? Silakan angkat tangan. Ya, oke. Murtaji MTJ. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Tidak ada yang kasih Selamat mic. malam, Pak. Ya, selamat malam Bapak Murtaji MTJ. Assalamualaikum, Silakan. selamat malam. Ya, waalaikumsalam Bapak. Bitcoin diciptakan pada tahun 2009, diciptakan Oke. oleh Apa? ya, Oleh siapa? pada tahun 2009 diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Ya, terima kasih. Malam ini jatuh kepada Bapak Murtaji MTJ, pemenangnya. Yang lain silakan turunkan lagi, masih ada. Saya kasih 6 hari ini. Ya, biar semua bisa dapat. Ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman satu kali lagi bahwa nama-nama teman yang ada di Zoom meeting ini diubah menjadi nama yang terdaftar di Paloma Asia Pasifik, ya. Di Paloma Asia Pasifik. Jadi tidak nama handphonenya atau apa gitu. Jadi harus sama namanya. Jadi mudah untuk kita lacak ya siapa pemenangnya. Jadi silakan turunkan lagi, pemenangnya sudah ada. Masih ada 6, masih ada 5. Kita lanjut lagi ya pembelajaran hari ini, malam ini. Ya. Jadi ingat ya, Bapak dan Ibu. Oke. Selalu ingat. Jadi langkah awal belajar mata uang digital. Diingat ya. Pelajari konsep dasarnya. Mulai dengan memahami konsep blockchain, ya. Pilih sumber belajar, cari buku, situs web, kursus online dan terpercaya. Sekarang sudah banyak. Bergabung dengan komunitas seperti hari ini. Seperti kita jadi member. Setelah itu kita ajak teman-teman, kita bikinlah komunitas di tempatnya kita masing-masing. Ya. Jadi bergabunglah dengan komunitas untuk berbagi informasi dan belajar dari pengalaman orang lain. Jadi langkah awal belajar mata uang digital, pelajari konsep dasarnya, mulai dengan memahami konsep blockchain dan cryptocurrency dan desentralisasi, pilih sumber belajar, cari buku, situs web, kursus online yang terpercaya, bergabung dengan komunitas untuk berbagi informasi dan belajar dari pengalaman orang lain. Ya, selalu begitu ya. Gitu. Oke. Ya, oke. Kepada Bapak kita. Oke. Tune on aja katanya. Ya, oke, kita tune on aja. Jadi ingat ya, langkah awal belajar mata uang digital, belajar konsep dasar, mulai dengan memahami konsep blockchain, cryptocurrency, desentralisasi, pilih sumber belajar, cari buku, situs web, atau kursus online yang terpercaya. Bergabung dengan komunitas, berbagi informasi, dan belajar dari pengalaman orang lain. Jadi ini untuk mendalaminya. Sehingga waktu kita menawarkan kepada teman-teman kita, kita tidak ragu lagi bahwa Paloma Asia Pacific Limited ini memberikan semua informasi yang ada. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita saling berbagi informasi ini. Ya, ada saran yang masuk kita coba bicarakan ya kan dengan tim, dengan stafnya kita, dengan para orang-orang atas dari Paloma Asia Pacific Limited, ya kan? Apakah langkah-langkah ini perlu kita lakukan, ya kan? Apakah langkah-langkah ini perlu kita apa namanya?
perlu kita buka lebih lebar lagi. Di mana nanti kedudukannya ini, ya, kita bisa mengembangkan Paloma Asia Pacific Limited sedemikian rupa sehingga unggul di market, ya, mengalahkan semua kompetitor yang ada, menjadi orang-orang yang terdepan Paloma Asia Pacific Limited ini dalam sistem arbitrase cryptocurrency. Ya. Jadi ingat, arbitrase cryptocurrency ini tetap dibilang trading arbitrase cryptocurrency, bukan trading yang kita lihat ya. Sistemnya kita mengambil perbedaan harga di dua bursa dengan waktu yang sama, direbutkan ya, seperti bursa A misalnya adalah 20.000, ya kan? Bursa B 20.300. Bagaimana kita ambil 300 itu dan bersaing kepada seluruh dunia yang mempunyai sebuah software namanya arbitrase cryptocurrency. Jadi ini benar-benar angka sudah disiapkan dan kita tinggal ambil. Nah, kembali lagi ke pelajarannya. Jadi Bitcoin sendiri pada saat ini, ya, sumber belajar yang terpercaya. Ya, maaf dulu ya teman-teman, kita matikan dulu. Oke. Sumber belajar yang terpercaya. Website situs resmi Bitcoin, CoinMarket, Binance Academy. Kalau buku bisa Blockchain Revolution, Cryptocurrency Investing Handbook. Kursus online itu sudah ada kursus online seperti teman-teman lihat di sini, ada Coursera, Udemy, IDX. Nah, ini kita bisa belajar di dalamnya. Jadi kenapa Paloma Asia Pacific Limited ini mengundang ya, mengajak masyarakat untuk mengerti. Jadi kita ciptakan 12.000 ya teman-teman kita memahami dulu apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, apa itu arbitrase. Nah, itu semua ya kita rangkum di dalam sebuah cara yang paling sederhana, mulai dengan $10. Bagaimana $10 itu? Ya, bukan untuk membayar kursusnya, tapi itu bisa kita kembangkan aset ini sehingga aset ini ada pengembalian ke teman-teman. Ya, dan di yang dulu-dulu pernah ya tahun lalu lah ada yang undang saya untuk satu acara untuk belajar trading cryptocurrency saja. Satu kali pertemuan itu 17 juta. Jadi akhirnya saya pikir ya mendingan uang yang saya punya itu saya asetkan, saya stakingkan di cryptocurrency. Nah, jadi di salah satu exchanger, saya staking di sana. Jadi tahun lalu sampai tahun ini uang saya naik. Karena modalnya nggak terlalu besar, maka naiknya sedikit aja. Tapi kalau modal saya besar, mungkin ya di antara 1 miliar, ada perhitungannya lagi mendapatkan bunga itu. Jadi teman-teman, mari kita belajar. Hari-hari kita memang terjadi kesulitan-kesulitan di dunia uang kertas, ya. Lapangan kerja tidak ada, ya. Padahal PHK itu banyak banget sekarang ini. Kenapa? Devaluasi, masyarakat tidak lagi tertarik membeli barang, tapi fokusnya membeli makanan. Tapi bagaimana uangnya kita itu bisa berkembang asetnya kita? Ya ini dengan cara yang paling sederhana melalui Paloma Asia Pacific Limited. Oke, kita masuk lagi. Aba-aba ya, 1, 2, 3, angkat tangan. Ya, kita dapat lagi namanya Elis Nursati. Buka mic-nya, Ibu Elis Nursanti. Mengapa mata uang digital penting untuk dipelajari? Dibuka mic-nya, Ibu Elis Nursanti. Ini suaranya masih kurang ya. 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 Selamat malam. Santi. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Ya. Ibu Santi. Ya, Apa karena jawabannya? mata Mengapa uang mata uang? digital sangat mudah digunakan dan sedang tren. Saat ini mata uang digital sedang tren. Terus apa lagi? Cuma itu? Dan dalam sistem keuangan global, banyak peluang baru dalam layanan keuangan mata uang digital. Nah, jadi pertama adalah lagi tren, habis itu peluang ya. Ya. Ya, Ya, bagus sekali. peluang baru. Ya. Dan lintas Oke, terima batas. kasih Ibu. Ya, malam ini terima kasih sekali bahwa
Ibu bisa masuk ke dalam acara kami. Jadi Ibu terpilih sebagai pemenang untuk jawaban kedua, ya. Elis Nursanti, Ya, terima terima kasih. kasih. Selamat malam, ya. Kita lanjut lagi ya, teman-teman yang terlambat, ya. Silakan turunkan dulu tangannya, masih ada. Ya, masih ada lagi, ya. Silakan dulu turun. Kita lanjut lagi acaranya. Kita lanjut acaranya, ya. Memilih dompet digital platform trading. Jadi tempat penyimpanan itu sangat penting, teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak. Malam ini, saudara Prof, dan saudara. Prof, Ya. minta Prof, ini ada detik timernya di depannya Prof, ini mengganggu ini. Tak Oh kelihatan iya wajahnya nanti, Prof. ya nanti kita hilangkan ya. Oke, terima kasih Pak Wayan. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua ya. Apa yang kita sudah dapatkan ya. Kita perlu tempat penyimpanan kalau memang kita belajar di hal-hal yang memang yang normalnya gitu loh. Nah, di sini kita pengenalannya adalah di dunia uang digital atau cryptocurrency itu ada dua dompet. Dompet di dalam komputer atau dompet yang kita bisa pegang namanya cool dompet. Yang hot itu ada di dalam exchanger, di dalam aplikasi. Tapi kalau cool itu bentuknya seperti USB. Ya, gitu loh. Jadi flash ya gitu ya. Jadi kita bisa nyimpan dia khusus ya. Nah, sekarang dijual itu lebih kurang 1,7 atau 2 juta atau lebih dari itu karena memang ini khusus bisa menyimpan Bitcoin dan lain-lain gitu loh. Nah, di dalam Bitcoin-nya ini sekarang, ya di dalam Bitcoin-nya ini butuh tempat menyimpan biar kita aman. Jadi kalau hot ini jangan sampai hilang ya. Kalau cool ini jangan sampai hilang. Kalau hilang ya udah wes tak ada lagi gitu loh. Jadi kalau terjadi apa-apa misalnya di soft juga yang di hot di komputer itu kita simpan. Nah, dalam beberapa hal ke depan ya ini sangat penting sekali. Jadi platform trading populer, ya trading yang termasuk Binance, Coinbase, dan Kraken, ini sangat terkenal. Ya, dikembalikan lagi seperti apa sih kita menyimpan duitnya kita. Hanya kita yang bisa kontrol juga. Nah, jadi memilih dompet digital dan platform trading, ya platform trading ini, kita ini sangat penting untuk hal-hal yang kemajuan kita di dalam dunia uang digital. Oke. Nah, bagaimana berinvestasi dalam mata uang digital? Pahami pasar. Pertama, pilih aset investasinya, kelola risiko. Jadi pelajari analisis fundamental dan teknikal untuk memahami pergerakan pasar uang digital. Pilih aset investasi yang sesuai dengan profit risiko Anda, ya, seperti Binance, Ethereum atau altcoin yang lainnya. Ini kalau kita sendiri yang tradingnya. Kalau kita sendiri yang tradingnya, ya, kita harus kelola risikonya, pahami volatilitas pasar dan pentingnya diversifikasi untuk minimalkan risiko. Ini risikonya sangat tinggi karena per milidetik perubahan harganya. Bayangkan saja, kalau kita modal nggak cukup gimana? Ya habis. Jadi kenapa kita perlu Paloma Asia Pacific Limited ya menciptakan namanya trading arbitrase cryptocurrency, bukan trading yang kita lihat naik turunnya candle, bukan. Kita hanya ikut serta di dalam pengolahan ya, pengembangan aset itu sendiri. Jadi ketika ada keuntungan, maka dibagilah keluar. Ada presentasinya gitu. Ya. Presentasinya itu ada gitu. Jadi jangan khawatir bahwa kami mengelola dengan baik. Jadi Bapak yang masih angkat-angkat ya. Bapak yang masih angkat ini yang sudah jadi pemenang nggak angkat lagi ya. Itu nama belum ganti ya, kita nggak bisa terima ya nanti Pak ya. Tolong turunkan dulu tangannya Pak yang kuning-kuning. Tangan yang kuning. Diturunkan dulu. Terus ganti namanya. Ada tulisan Xiaomi M2000. Wah, itu diganti dulu. Ya. Jadi biar bagus nantinya kita. Jadi saya aba-aba. Nanti keluar. Ya sebentar ya. Bapak Suhendri turunkan dulu Pak Suhendri. Turunkan dulu, mau bertanya atau bagaimana, nanti kita kasih aba-aba. Nah, baik ya, kita masuk ke dalam pertanyaannya sekarang. Saya kasih aba-aba, baru angkat tangannya. Oke, sebutkan perbedaan antara mata uang digital dan mata uang tradisional. Silakan angkat, yang sudah menang tidak perlu lagi, karena namanya sudah tercatat ya.
Kita pilih lagi kembali yang namanya Pak Sumarno Rastra ya. Pak Sumarno Rastra. Oke. Ya. Terima kasih. Silakan Pak. Pak Selamat Sumarno malam. Rastra. Ya, selamat Perbedaan malam Bapak. mata uang digital, mata Ya. uang yang bentuknya elektronik, dan mata uang tradisional bentuknya fisik, mempunyai nilai mata fisik. Mungkin bukan itu ya pertanyaannya Pak. Kita tutup dulu ya. Ganti yang lain ya. Silakan ganti yang lain. Jadi harus sesuai dengan halamannya. Kenapa uang kertas? Sebutkan perbedaan antara mata uang digital dan mata uang tradisional. Tadi ada itu. Kita kasih kisi-kisi. Kalau terpusat itu apa namanya? Kalau tidak terpusat apa? Ini kisi-kisinya. Kita pilih Bapak Kamarudin. Silakan Bapak Kamarudin. Ya, tidak terdengar Bapak Kamarudin. Kita angkat Abdul Karim. Silakan Pak. Silakan Bapak Abdul Karim, dibuka mic-nya. Maaf Pak, itu Bapak Kamarudin sudah buka mic-nya. Bapak ya. Oke, silakan Pak. Bapak Kamarudin, dibuka mic-nya. Bapak Kamarudin, tolong dibuka mic-nya. Halo. Ya. Halo. Ya, seperti ada masalah ya Bapak Kamarudin. Ya, silakan Pak Abdul Karim. Kita ganti aja langsung. Sebutkan perbedaan mata uang digital dan mata uang tradisional. Mata uang digital hanya tersedia secara elektronik, tidak tergantung pada uang tunai fisik. Oke Pak, maaf Pak, jawabannya Mata tidak uang. sesuai. Ya, maaf ya, saya ganti lagi, saya angkat Bapak Kamarudin. Silakan Bapak Kamarudin. Sebutkan perbedaan mata uang digital dan mata uang tradisional. Tadi ada di halamannya itu, PDF. Silakan Bapak Kamarudin, tidak ada suara. Halo? Ya, maaf ya, kita ganti lagi yang lain. Kita kembali ke teman-teman kita. Ya. Kalau yang sudah dapat, ya Bapak Nurdin, silakan. Tadi ada Bapak Suhendri. Kemana Bapak Suhendri ya? Ya. Halo. Tadi Bapak Kamarudin ya. Gimana nih? Pak Nurdin silakan. Jawabannya apa? Kalau digital itu sistemnya desentralisasi, tidak tidak teratur oleh bank sentral. Ya. Dan kalau yang tradisional itu terpusat. Terpusat, apa itu namanya? Terpusat itu berarti ada yang ngatur di bank sentral itu, Pak. Ya, apa namanya, Pak? Kalau uang digital itu desentralisasi. Tadi Bapak jauh udah salah. Sentralisasi. Berarti sentralisasi itu. Kalau yang digital itu desentralisasi, kalau yang mata uang tradisional itu sentralisasi. Oke, malam ini jawaban yang ketiga dimenangkan oleh Pak Nurdin. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Nurdin. Thank you buat teman-teman semuanya. Silakan turunkan lagi tangannya. Ya, masih ada sisa 3 lagi. Jadi kita masuk ke dalam strategi jangka panjang dan jangka pendek di dalam dunia cryptocurrency ya. Jadi investasi jangka panjang mengandalkan nilai pertumbuhan aset, sedangkan jangka pendek adalah berfokus pada perdagangan harian dan memanfaatkan volatilitas pasar seperti yang kita lakukan ini setiap hari. Jadi arbitrase cryptocurrency itu adalah sebuah software juga. Jadi di dunia ini sekarang semua perusahaan besar berlomba-lomba menciptakan siapa yang terbagus arbitrase cryptocurrency ini. Karena kenapa? Untuk mendapatkan cash flow-nya. Karena beberapa perusahaan besar itu pasti ada project kan. Kalau melakukan hal yang biasa, yang normal, itu ada keterlambatan. Sama uang kertas ini ada bermasalah juga. Gitu loh. Jadi memang mereka membutuhkan pengembalian atau cash flow untuk mendapatkan cash flow melalui sebuah software namanya arbitrase cryptocurrency. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di sana.
Jadi kecepatan dari volatilitas pasar itu bisa mendapatkan profit. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kita kembali ke pelajaran berikutnya. Langkah-langkah itu seperti apa sih? Bagaimana referral itu menjadi kekuatan bagi kita? Nah, luar biasa tadi ya. Karena kita membutuhkan referral itu ada sesuatu yang memang sesuatu yang aktif buat kita agar pekerjaan-pekerjaan kita ini bisa berkembang dengan baik. Jadi jika likuiditas volume trading di mana-mana ini ya hanya trading saja, ya hanya memakai modal kita saja di Paloma Asia Pacific Limited, ingat teman-teman, di sini ada bantuan buat kita. Ketika kita aktif ya sampai 31 Oktober ini kita kurangin awalnya 5 orang sebenarnya di dalam sistem Paloma Asia Pacific Limited ini, marketing plan-nya itu harus dapat 5 orang. Setelah 5 orang baru terjadi 20%. Tapi hari ini kita buat 1 orang mendapatkan 3 teman itu langsung bisa dapat 20%. Bayangkan tidak? Ya, hari ini juga ada kabar baik dari teman-teman yang lain. Ada yang sudah main di atas $100, $200. Artinya sudah kepercayaan sudah mulai terbangun. Dia mau cepat. Artinya kalau kita punya $10 saja, kita dapat 3 teman, berarti modal kita sudah balik. Itu teman-teman. Untuk membantu aktivitas kita hari-hari. Jadi begitu ya. Kita buka pola cara kita berpikir teman-teman. Taruhlah positifnya lebih banyak. Karena memang di luar sana itu kesusahannya sudah terlalu banyak. Jangan dibebani lagi diri kita. Ketika ada sebuah perusahaan yang memberikan kita peluang, ya, kita ada waktu, ambil. Karena hidup kita cuma timing. Tidak ada lagi. Karena itulah momentum teman-teman masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Jadi semua itu ada risiko dan tantangan. Paloma Asia Pacific Limited bukan sebuah perusahaan yang hanya dibangun baru kemarin. Jadi mereka sudah mempelajari 10 tahun ini bagaimana arbitrase cryptocurrency itu bisa mendapatkan keuntungan. Dari volatilitas harga itu, gimana caranya? Karena pergerakannya milidetik. Kalau hanya individual yang melakukannya, ini ada kesulitan untuk mendapatkan hal itu. Karena baru lihat yang perusahaan kiri, mau ke kanan itu sudah berubah harganya. Contoh hari ini, saya pantau dari 58.000 harganya. Hari ini 67.000 sekian 67.172 atau 125. Bayangkan Bitcoin sudah naik ke angka itu 67, berarti sudah 1 miliar nilainya itu satu Bitcoin sekarang 1,1 setengah miliar. Ya. 1,1 setengah. Jadi 1 miliar 150 juta sudah sekarang harganya satu. Nah, di situ ada volatilitas, ada 125, ada 0,85, ya kan? Atau di bawah itu $50. Itu yang kita ambil. Itu yang kita ambil gitu loh. Nah,
Dengan adanya perusahaan Paloma Asia Pacific Limited ini memberikan kita sebuah peluang dan kita saling belajar setiap hari menuju ke sebuah sukses yang bersama. Ini yang perlu kita buka cara kita berpikir dulu. Jadi memang kita mungkin menemukan hal-hal yang tidak mengenakan sebelumnya. Coba dibuang dulu. Dan hari ini adalah hari ini. Kita tidak bisa mengembalikannya. Tapi bagaimana kita bisa dalam posisi yang safety dulu melalui perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Jadi risiko dan tantangan dalam mata uang digital misalnya volatilitasnya sangat tinggi. Tidak ada orang bisa melakukan perdagangan secara manual aja, secara manusia. Tidak bisa. Jadi masalah keamanan ya pertasnya itu di perusahaan A, bukan di blockchain-nya ya. Nah, ingat ya. Jadi regulasi ini yang kadang-kadang yang mengganggu ini ada regulasi beberapa negara. Jadi sekarang ini mendapat isu, kita mendapat informasi bahwa 2024 sampai 2025 ya semua lagi dibahas bagaimana cryptocurrency, Bitcoin dan teman-temannya bisa menjadi sebuah alat tukar altcoin gitu. Menjadi sebuah alat tukar di sebuah negara karena memang ini sangat rumit. Dia harus bergandengan sama uang kertas. Tidak bisa uang kertas itu dihilangkan, tidak bisa. Dan sekarang sudah bisa melalui apa? USDT itu. Jadi ingat ya teman-teman, risiko dan tantangan dalam mata uang digital, volatilitasnya tinggi. Masalah keamanan dan regulasi. Jadi ketika kita menjelaskan kepada teman-teman yang memang masih menolak, yang memang masih negatronnya masih tinggi, ya kan? Bicara dari hati ke hati bahwa kita memang harus berubah. Kalau kita nggak bisa trading di dalam exchanger itu sendiri kalau membutuhkan dana yang besar, kita mulai dengan sebuah perusahaan yang namanya Paloma Asia Pacific Limited dengan modal yang kecil. Kita bisa belajar. Contoh hari ini kita belajar. Banyak yang tidak tahu. Ya. Ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu, ya kan? Ada yang mau cari tahu. Di mana posisi kita sekarang? Dalam kesusahan-kesusahan, mungkin kesulitan-kesulitan kita, ya kan, tidak ada ide-ide baru, ya kita cari perusahaan yang bisa bantu kita dengan modal ya ongkos minum kopi lah itu sebenarnya ya. Jadi kita jangan habiskan dana kita di mana-mana hanya untuk makanan atau minuman. Kadang-kadang kan minuman itu kalau kita kumpulkan ya bisa buat kita investasi nilainya. Jadi mulailah dengan Paloma Asia Pacific Limited. Jadi peluang ini begitu besar ya. Sebentar Pak, Ibu Melati Sari, diturunkan dulu tangannya. Nanti ada sesi tanya jawab. Sekarang saya habiskan kuisnya dulu. Jadi Ibu Melati Sari, ya tangannya diturunkan dulu ya. Terima kasih untuk diturunkan tangannya. Ya, thank you. Nah, jadi kita masuk lagi ke dalam pertanyaan. 1, 2, 3, angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Apa saja langkah awal untuk memulai belajar tentang mata uang digital? Ya, masih pakai Redmi 9A, saya tidak tidak angkat ya, maaf ya, sekali lagi ya. Abdul Karim, ya, Franky, saya angkat dulu nih Sri Nur Fajia, Sri Nur Fajia. Kepada teman-teman yang namanya masih ada tulisan Redmi A atau bukan tulisan nama yang terkandung di pendaftaran di Paloma Asia Pacific Limited. Ini tidak akan saya angkat karena tidak ada nama di sana. Terima kasih ya. Oke, Ibu Sri Nur Faiza, silakan buka mic-nya. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Halo? Mana Ibu? Ibu Sri Nur Faiza. Silakan angkat mic-nya. Silakan buka mic-nya. Silakan buka mic-nya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Saya ganti orang lain. Oke, di sini ada. Saya angkat dulu yang jauh-jauh ya. Pak Paulus, silakan angkat Pak Paulus. Halo Pak Paulus. Ya, selamat malam Pak Paulus. Silakan menjawab apa saja langkah awal untuk memulai belajar tentang mata uang digital. Tadi ada Pak di halaman webnya kita. Pertama itu pahami pasar. Oke. Kedua pilih aset investasi. Oke. Ketiga kelola risiko. Oke, terima kasih Pak Paulus. Jawabannya
Tepat sekali. Jadi thank you. Malam ini jatuh kepada Pak Paulus. Ya, teman-teman silakan turunkan lagi tangannya. Masih ada jawaban. Jadi sehabis kuis, kita coba membicarakan saran atau pengembangan ya Paloma Asia Pasifik Limited ini agar bisa maju kita bersama dan sukses bersama. Ya. Oke, saya matikan mic-nya dulu teman-teman ya. Ada yang masih terbuka mic-nya. Oke, thank you. Jadi ada sedikit bincang kita nanti setelah kuis. Ya. Silakan teman-teman yang sudah melewati hal ini, silakan turunkan tangannya dulu. Oke. Nah, keuntungan berinvestasi dalam mata uang digital. Ingat ya, pengembalian investasi, akses global, transparansi dan desentralisasi. Bagaimana ini pengembaliannya? Berpotensi tinggi dan menawarkan peluang keuntungan yang menarik. Akses globalnya apa? Membuka akses ke pasar global tanpa perantara. Ketiga adalah transparansi dan desentralisasi, tingkat transparansi dan desentralisasi yang tinggi. Jadi banyak hal ya, atau banyak keuntungan, atau bisa mendapatkan profit dari setiap kegiatan-kegiatan yang di dunia digital ini. Ya. Jadi pengembangan aset cryptocurrency ini memang berkembang sangat dahsyat selama 10 tahun ini. Perusahaan Paloma dalam 2 tahun ini memikirkan bagaimana bisa mengajak masyarakat, 12.000 masyarakat, mengenal namanya cryptocurrency, mengenal namanya arbitrase cryptocurrency, ya, mengenal namanya blockchain. Masih banyak yang belum kenal. Ada bapak-bapak kemarin masih tanya saya, apa itu arbitrase cryptocurrency? Ya, artinya inilah kesempatan, ini kesempatan kita untuk saling belajar. Sehingga apa? Kita otomatis mengenal dunia ini. Dunia yang namanya uang digital. Terus bagaimana kita sebagai masyarakat, bagaimana bisa masuk di dalamnya? Ya, bagaimana bisa masuk di dalamnya sebagai pedagang kah? Ya, sebagai pengembangan aset kita kah? Jadi di sana itu kan modalnya besar, di tempat-tempat lain itu, di exchanger itu kalau yang tersediakan. Kalau di kita cuma $10. Bagaimana $10 itu menjadi $1.000? Ya. Jadi ini merupakan suatu langkah awal kita untuk saling belajar. Jadi keluarkan dulu pengalaman-pengalaman buruk yang masa-masa lalu, keluarkan, dan hari ini adalah hari yang baik. Hari yang begitu bagus. Begitu teman-teman. Jadi keuntungan berinvestasi dalam mata uang digital itu pengembalian investasi, akses global, transparansi dan desentralisasi. Ingat ya teman-teman? Hop. Oke. Tren masa depan mata uang digital. Keuangan terdesentralisasi yaitu DeFi, ya. DeFi memungkinkan akses ke layanan keuangan tanpa perantara. Teknologi blockchain, penggunaan blockchain meluas ke sektor non-finansial. Mata uang digital di bank sentral, CBDC namanya, CBDC. Ini sudah dikembangkan. Ya, mau nggak mau, seluruh bank di dunia, di bank sentralnya masing-masing, itu ada yang nolak, ada yang sudah ciptakan CBDC-nya. Jadi dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem keuangan. Ya, orang bilang, aduh, lebih ini kan uang kertas. Ya sama juga, uang kertas juga ada kekurangannya, tapi kekurangannya terlalu banyak. Kita sudah nggak bisa memperbaiki uang kertas itu. Ini maaf kepada orang-orang yang kerja di bank. Dari tahun-tahun kejadian yang tahun 1960-an itu, ya, kejadian krisis keuangan pertama di Amerika pada saat itu sudah mulai. Dan itu tidak bisa diperbaiki. Kenapa tidak bisa diperbaiki? Ketika kita mau nurunkan nilai uang itu, nilai dari uang itu, kita kan harus cetak uang lagi. Biar uang itu banyak, jadi jadi murah. Jadi supply dan demand-nya itu sudah tidak bisa ditutupin. Terus posisi saya waktu itu kerja di luar negeri di Singapura, ya tahun-tahun saya masih menikmati $1.700, masih 1.700. Sampai hari ini ngeri sekali. $15.500 kalau nggak salah hari ini. Saya masih menikmati yang 1.700 dan kerja saya itu 12 jam. Gitu loh. Menjadi pekerja di Singapura masih nikmati. Nah, inilah posisi-posisi kita harus belajar.
Sampai hari ini kita harus belajar. Tapi masalah keuangan kertas itu tidak bisa ditanganin lagi. Karena dia bengkak terus. Kalau bahasa kita bubble lagi. Kalau dia bubble lagi, kita cipta uang kertas lah. Nah, semakin terperosok kita di devaluasi dan di inflasi. Jadi ya serba salah ya. Jadi ingat ya, tren masa depan mata uang digital, keuangan terdesentralisasi ya, yaitu DeFi kita panggil aja, teknologi blockchain, mata uang digital bank sentral. Sekarang pertanyaan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan angkat tangannya siapa yang bisa jawab. Kita angkat Bapak Mujari. Sebutkan salah satu situs web yang terpercaya untuk belajar tentang cryptocurrency. Bapak Mujari silakan. Buka mic-nya, Pak Mujari. Buka mic-nya. Pak Mujari, tolong buka mic-nya. Pak Mujari, tolong buka mic-nya. 1, 2, 3. Kita ganti orang ya. Oke. Silakan Bapak Askin Semarang Genuk. Buka mic-nya. Bisa dijawab. Sebutkan salah satu situs web yang terpercaya untuk belajar tentang cryptocurrency. Tadi ada di halaman. Waduh, lupa. Lupa. Oke, next. Ya, siapa lagi? Bapak Abdul Karim, silakan. Buka mic-nya. Siapa lagi yang sudah angkat tangannya? Ini banyak kali ini malam ini. Ya, belum tersambung juga. Maaf, kita ganti orang lain. 1, 2, 3. Yang masih pakai nama Oppo, CPH, sekian-sekian, kita tidak angkat ya. Harus pakai nama. Harus pakai nama. Baru kita angkat. Irwan Maroke, silakan angkat. Iwan Maroke, silakan angkat. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Jawabannya apa? Sebutkan salah satu situs web terpercaya untuk belajar tentang cryptocurrency. Situs web. Ya. 1, 2, 3, Paloma. 4. Untuk belajar, Pak. Tentang cryptocurrency. Banyak sekali. 5, 6. Close, Pak. Ganti yang lain. Ya, silakan Pak Iwayan Rosten malam ini. Silakan. Selamat malam, Pak. Coba nih, Prof. Ya, sebutkan salah satu Paloma situs web. Asia Pacific Limited, Pak. Oke, close. Bukan itu jawabannya. Tadi ada di apa? Site-nya kita. Ya, ini memang agak sulit ya malam ini ya. Kita cari 1 menit lagi kita cari sampai dapat. Siapa yang teman-teman belum? Ya, Ahmad Fauji silakan. Ahmad Fauji. Maaf, ini belum ganti namanya nih Pak ya. Ini mesti ganti nih Pak nama. Oppo CPH 225. Ini maaf ya Pak ya, kita ganti orang lain dulu ya. Kalau Binance gimana Pak? Itu masalah satu step dulu. Kenapa? Salah satu fitur webnya biasa mungkin bisa dibelajar di Binance. Belum jelas Pak. Ini Pak Jainal ya yang ngomong ya. Mulyadi sih Pak. Mulyadi, maaf ya, jawabannya kurang tepat. Silakan matikan dulu mic-nya. Oke, kita lanjut dulu.